Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan membagikan ke kalian materi yang seyogyanya saya sampaikan di hari ini, yaitu Jumat 5 November 2021 ya. Namun sayang sekali, saya ada kegiatan yang harus saya lakukan sehingga saya akan membagikan materi hari ini secara secara asinkron atau dengan kalian mengamati video ini. Jadi tidak saya ajarkan langsung ya. Nah, untuk kali ini sebelum kita masuk ke fitur-fitur selanjutnya dari SolidWorks selain menggambar part yang mana kita ada membuat assembly dan ada juga kita membuat drawing, kita akan pelajari itu nanti. Nah, sekarang kita akan mempelajari sedikit fitur-fitur yang terkait dengan part lagi. Contohnya, kalau misalnya kalian menggambar struktur pipa seperti ini, mungkin kalau pipanya sederhana seperti pipa lurus seperti ini, kalian bukan pipa ini ya, ini pipanya kapten-kapten. Ini pipa-pipa seperti ini, kalian bisa menggunakan fitur-fitur sederhana seperti yang sudah kalian coba sebelumnya. Bisa dengan rotate, bisa dengan extrude ya, tergantung dari dimensinya. Tapi kalau misalnya pipanya lebih rumit, misalnya seperti komponen elbow ini ya, bayangkan coba, kalau misalnya kalian extrude-nya bagaimana? Kalau mau kalian rotate, bagaimana rotate-nya? Sumbu putarnya juga nggak jelas. Seperti itu. Kalau misalnya kalian menggunakan fitur-fitur yang sudah kalian kenali, yang baru kalian kenali kemarin itu, ada kemungkinan kalian tidak bisa membuatnya dengan baik. Nah, karena itu saya mau kenalkan sama satu buah fitur lagi paling tidak ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan yang lain yang sekiranya perlu saya kenalkan, akan saya tambahkan mungkin ya selanjutnya. Nah, fitur yang mau kita pakai di sini adalah yang namanya ini, swap boss base ini ya. Oke. Cara memakainya pada dasarnya kita akan memakai dua buah sketch ya. Seperti apa cara membuatnya? Mari kita coba. Kita coba dengan membuat sketch profilnya dulu atau penampang dari benda yang mau kita extrude ya. Kita mulai dari front plane dulu katakanlah. Terus kemudian kita bikin sketsa baru. Let's say kita mau bikin profil sederhana dulu. Bentuknya adalah persegi panjang. Seperti ini. Seperti biasa kita tentukan dulu dimensinya. Angkanya jelek sekali, saya nggak suka. Jadi aja 50 aja. Terus kemudian lebarnya katakanlah jadi 25. Jadi ini 1:2. 1 tingginya, 2 lebarnya. Oke. Sudah terdefine seperti biasa ya, tiap kali kalian men-sketch, pastikan sketch kalian itu fully defined. Oke. Nah, sketch pertama sudah selesai, yaitu kita bikin profilnya. Nah, selanjutnya seperti saya sudah sebutkan tadi, kita harus bikin sketch kedua. Untuk apa sketch keduanya? Bisa diperhatikan ya, misalnya kalian punya profil seperti ini, atau saya kembali ke contoh gambar pipa tadi aja ya, komponen elbow seperti ini. Misalnya kalian punya seperti ini, bisa dilihat contoh profil atau penampangnya adalah berbentuk lingkaran yang punya suatu ketebalan begini ya. Dan kemudian yang harus didefinisikan selanjutnya adalah lingkaran ini itu mau ditarik mengikuti garis yang mana sih? Dalam hal ini garis ini bentuk siku dengan suatu jari-jari ini ya. Nah, itu hal yang kedua yang harus kita gambar, yaitu adalah jalur seberapa kita mau narik si elbow-nya ini. Jalur di mana kita mau menarik profilnya itu. Berarti kalau dalam hal ini, let's say kita tampilkan sini ya. Kita mau bikin suatu jalur
Misalnya bentuknya seperti ini, set gitu. Nah, nanti si profil persegi panjang ini akan mengikuti jalur yang kita gambar selanjutnya. Langsung aja, berarti kita gambar di bidang yang tegak lurus dengan bidang dari ini. Misalnya di sini saya tadi menggambarnya di front plane kan. Saya gambar tanpa atas saja. Jadi seperti biasa, buat normal, kemudian bikin sketch baru di sini. Nah, kita akan bikin tracknya atau jalurnya, di mana kita ingin menarik itu. Nah, Anda bisa mulai dari mana saja. Dari sini, atau dari tengah, atau dari sini. Nah, nanti akan beda-beda tergantung garis mana yang diikuti, garis mana yang, maaf, ini bagaimana dia akan menarik atau dimensinya akan berbeda-beda, tergantung dari di titik mana kita mulai sketsnya. Ya, misalnya begini. Saya gambar garis sembarang dulu saja ya. Kenapa belum muncul ya? Nah, begini misalnya. Kita bikin jadi oke, sorry. Saya pengen normal to sketch one dulu. Tadi tergeser ya. Salah saya. Jadi harusnya kita mulai dari top plane lagi. Oh, masih di dalam sini. Kita bikin normal tuh. Kita mulai dari sini. Kita men-sketch di top plane tadi ya. Misalnya saya mulai dari bagian tengahnya. Oh, rupanya saya masih men-sketsa di front plane. Ya. Oke, ini ada kesalahan teknis. Saya ingin men-sketsanya di sini, bukan di front plane. Saya keliru berarti tadi ya. Jangan ditiru, teman-teman. Kita mulai dari, katakanlah dari tengah sini. Nah, sekarang bisa dilihat ya, garisnya keluar. Tadi ini kan 25 kali 3, 50 ya. Kita bikin jauh lebih panjang aja, masih dalam milimeter ya. Taruhlah ini di 150-an nanti. Kita bisa bikin sembarang ya bentuk tracknya. Nanti bisa Anda perhatikan gini. Misalnya kita punya garis ngor seperti ini. Kita tentukan dulu dimensinya. Panjangnya katakanlah jadi 180 biar jangkep ya. Kemudian ini panjangnya jangan lupa juga 150 ya. Kemudian ini misalnya ini dulu 83, saya jadikan 80 saja. Terus ini saya jadikan 50. Terus kemudian sudut ini tidak lupa saya define mau seberapa. Katakanlah 120. Ternyata masih belum fully define. Apa yang kurang ya? Oh, sudut yang satu lagi. Sudut yang ini. Belum kita definisikan besarnya berapa. Dan ini dan ini. Coba misalnya kita buat sama 120 juga. Nah, seperti ini. Bisa dilihat sudah fully define ya. Nah, berikutnya perhatikan baik-baik ya. Saya coba rotate sketch-nya. Nah, di sini bisa diperhatikan. Kita mulai itu dari bagian bawah rectangle-nya. Kenapa? Karena bidang ini itu bagian dasarnya itu akan berimpit dengan dengan garis nol dari bidang yang pertama atau bidang front tadi itu. Front itu kan berarti XY ya. Berarti sekarang bidang XZ itu Z sama dengan nolnya juga maksud saya X sama dengan nolnya itu sama. Jadi dimulai di sekitar sini. Jadinya kalau misalnya Anda pengen garisnya ada dengan profil, Anda bikinnya jangan seperti ini. Jangan mulai dari 0,0. Mulai dari agak ke bawah. Ya. Nanti saya tunjukkan pakai profil lain ya. Nah,
Yang jelas gini, jadi nanti ini profilnya seperti ini, dan garis yang akan diikuti adalah ini. Ya. Kita coba fiturnya, kita keluar dari sketch, kemudian klik fitur, masuk ke swipe both space. Nah, ada pilihan di sini ya. Ada pilihan profile and path, ada sketch profile, jadi profilnya itu ngambil dari sketch, bisa circular profile, jadi itu langsung bentuk lingkaran ya. Bisa diperhatikan ini lingkaran dengan ukuran tertentu yang diameter yang kita tentukan, dan pusatnya itu start dari sini ya. Tapi kita di sini sudah bikin sketch, berarti kita pilihnya dari sketch saja. Kita pilih path-nya ini yang warna pink, kita tandai sudah, langsung diklik tadi ya. Kemudian untuk menentukan profilnya mana yang mau kita olahi, kita klik dulu sini, klik ini. Bisa dilihat ini contohnya. Jika sudah oke, sudah setuju, pencet centang. Nah, perhatikan ya, bentuknya jadi seperti ini. Ini bentuknya solid begini karena saya bukan gambar dua buah sketch yang menandakan kayak seolah-olah dia punya ketebalan. Tapi sketchnya cuma satu solid. Jadi itu aja di bawah. Ya. Terus bisa diperhatikan di sini profilnya akan ngikut patah-patah terpotong seperti ini ya. Nah, untuk SolidWorks yang lebih lama, yang lebih lawas, itu mungkin di sini ada yang pakai di bawah 2015 ke bawah ya kalau nggak salah, atau di tahun 2012 yang saya tahu, itu biasanya tidak akan muncul seperti ini. Nanti si hasil ini akan terpotong-potong ya. Untuk itu ada hal yang harus diperhatikan lagi, yaitu kita harus membuat yang namanya radius di sini, atau kita bisa pakai fillet ya. Biasanya patokannya filletnya itu sebesar minimal adalah setengah dari garis ini ke bagian terjauh profilnya. Coba misalnya kita edit sketch-nya ya. Misalnya begini. Coba kita edit sketch. Kemudian kita bikin sketch filletnya. Semua titiknya nih. Misalnya kita mau, tadi kan mau di sini kita fillet di sini, sini, dan sini. Coba apa yang terjadi jika kita bikin filletnya di 10 mm ya. Ini bisa dilihat dimensinya di sini R sama dengan 10. Kalau kita keluar, nah langsung gagal. Sweep operation failed to complete karena dia tidak bisa terbaca dengan baik kalau dimensinya segitu. Nah, dimensi yang dijadikan patokan biasanya adalah paling tidak R atau jari-jari dari fillet ini, dari sketch fillet ini adalah setengah dari panjang terjauh dari pusat ini. Jadi kalau dalam ini panjangnya 50, berarti R-nya paling tidak harus setengahnya ini. Dari sini ke sini. Titik terjauhnya berapa? 25. Berarti coba kita masukkan R 25. Apakah bisa berhasil di-define dengan baik? Nah, bisa dilihat ada contohnya ya. Coba kita kurangin dikit aja jadi 24,99. Bisa nggak? Masih muncul ternyata. Kalau jadi 24, seperti apa? Tidak muncul masih. Jadi harus kita jadikan paling tidak setengahnya. Jadikan 25. Muncul ini harusnya. Nah, bisa muncul dengan baik ya. Jadi buat yang pakai SolidWorks yang lama, Anda pastikan dia harus ada fillet dengan jari-jari besarnya adalah jarak terjauh dari titik ini ke bagian paling jauh dari profilnya itu. Ya, dalam hal ini 25 ya. Tadi kan bisa dilihat sketch 1 dan sketch 2-nya itu posisinya seperti ini. Nah, supaya kita dapat di tengah-tengah, tidak seperti ini, harus gimana, Pak? Oke, kita coba pakai profil lain aja ya. Oke.
Misalnya saya pengen bikin pipa yang melingkar, sederhana saja ya. Front plane, ini masih merekam kan? Takutnya tidak merekam. Oh, masih. Front plane, kita sketch di sini. Saya ini bikinnya dimensinya masalah aja, impromptu aja ya, ngasih contoh ke kalian. Nanti kalian terapkan sesuai dengan dimensi kalian aja. Ini dan ini. Katakanlah ya, dimensinya gini. Yang terluar ini adalah kan 131 per 13,1 cm ya. Saya campur 1 sekut aja. 50. Sedangkan ininya misalnya saya buat berapa wis ya? Dekat-dekat itu 145. Jadi ini bisa dianggap ya, ini saya bikin profil lingkaran seperti ini yang punya satu ketebalan tertentu. Ini diameter dalam 145, diameter luarnya 150. Ketebalannya kalian bisa hitung sendiri lah ya berapa. Dan hati-hati dalam menentukan ketebalan itu, jangan terjebak ya. Misalnya saya sudah profilnya itu mau seperti ini saja. Kemudian sudah selesai, saya exit sketch saja. Nah, saya punya profil ini akhirnya kan. Nah, sebelumnya perhatikan lagi, saya hampir lupa buat tunjukkan. Bisa dimulai ya. Kita memang mulainya dari origin 0,0, tapi jarak garis-garisnya ini kan tidak tepat di 0,0. Nanti kalau kalian gambar profil, itu seperti apa? Dilihat ya. Misalnya, saya mau bikin profil dari lagi-lagi dari top plane aja. Sketch. Oh, salah. Salah ya? Bisa aja sih, bisa kok. Ya. Nah, saya bisa bikin profil garis mulai dari sini, mulai dari mana aja, nggak apa-apa. Yang lurusnya ini gitu. Kita bikin normal dulu aja deh ya, biar kalian enak ngamatinya. Nah, kalian bisa bikin dari pinggir sini, dari pinggir sini, bisa dari mana aja. Tapi saya mulai dari titik normalnya atau 0,0-nya aja ya, origin. Misalnya seperti ini. Dan udah sederhana aja. Tadi yang agak rumit kan sudah sudah saya tunjukkan tadi ya. Seperti ini aja misalnya. Kita define dulu dimensinya, ini 200. Kemudian yang ini kita jadikan 175. Kemudian ini kita jadikan 225. Gitu. Angkanya ngasal aja ya, tidak ada aturan tertentu saya tadi. Nah, perhatikan. Ini sketch saya itu bukan dimulai dari bawah, tapi dimulai dari pusat sini. Nanti ini akan penting banget, lebih-lebih kalau misalnya kita mendefinisikan suatu bentuk fillet di sini nanti ya. Pentingnya seperti apa, lihat aja nanti. Sekarang kita mau exit sketch dulu. Kita lakukan swipe both space. Ini sudah terpilih otomatis ya, sketch 2-nya sebagai path-nya. Terus kemudian profilnya kita pilih ini misalnya. Ya. Nah, bisa dilihat ini akan bentuk pipa yang seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita oke kan. Ya. Oke. Nah, terbentuk seperti ini. Tapi seperti notis saya tadi ya, biasanya kalau di SolidWorks yang lebih lama,
ini tidak terbentuk dengan baik, pipanya jadi terpotong. Ya. Nanti mungkin yang pakai SolidWorks bisa dicoba-coba ya. Nah, karena itu kita harus bikin suatu fillet di sketch dari path-nya atau dari jalurnya itu. Ya. Coba kita edit sketch. Supaya Anda nggak bingung, kita bikin normal to aja. Ya, kita bikin. Saya sampai lupa ini tadi diameternya berapa, diameter maksimumnya itu di 100. Dicek lagi aja dulu. Keluar dulu aja. Di 150 kan. Nah, berarti kita harus kasih fillet paling kecil itu 75, yaitu setengah dari 150-nya ya. Kita edit lagi. Saya mau mandir karena lupa angkanya ya. Ini kita masukkan angkanya 75. Di sini 75. Ya, saya agak ini kan tadi 150. Coba sih. Oh iya, benar. Segini. Cukup 2 ini ya. Kemudian kalau sudah kita cawang biar terbentuk garis seperti ini. Kalau sudah, oke. Kita exit sketch. Nah, bisa dilihat bentuknya jadi berubah ya. Nah, kenapa kok tadi itu harus paling tidak setengah dari jarak terjauhnya? Karena kalau kalian perhatikan di sini. Ini itu di bagian di sini, ini nanti sepanjang ini R-nya akan berbeda-beda. Karena tadi kan kita menentukan bahwa si jari-jari dari fillet kita adalah setengah dari ini. Berarti itu adalah garis tengahnya, atau lebih tepatnya kalau di gambar ini ya di bagian tengahnya ini. Berarti kalian harus perhatikan kalau misalnya saya tunjuk di daerah sini, R-nya kan akan berbeda, yaitu 2 kali lipatnya, jadi 150. Kalau misalnya di sini, R-nya akan semakin kecil. Dan kalau di sini, ketika sampai di sini, di titik ini, berarti kan R-nya sama dengan 0. Nah, kalian bayangkan kalau misalnya di sini tadi Anda naruh R yang lebih kecil daripada titik terjauhnya. Di garis sini, di daerah sini, tidak akan jelas terbentuk apa, atau geometrinya kan saling bertindian sehingga swap-nya akan fail. Jadi seperti itu ya. Ya, dari yang barusan saya jelaskan, itu kalian harus perhatikan besarnya jari-jarinya, pertama, supaya besarnya sama dengan setengah dari profil terbesarnya. Terus kemudian yang kedua, perhatikan nanti, ini penting dalam mendesainnya dan juga ketika kalian baca gambar tekniknya, R di garis ini, dan R di garis ini misalnya, kalau misalnya kita acuannya dari atas ya, seperti ini. R di garis mula-mula atau di path-nya kita tadi, dan R di sini misalnya, itu akan berbeda besarnya. Ya, karena kita pakai jari-jarinya kan, titik pusatnya kan di sekitar sini ya. Berarti kalau di sini berarti R75 itu berarti di sini. Nanti akan sama seperti bentuknya sketch-nya, ini R sama dengan 75. Kalau di sini R sama dengan 150. Ini saya kasih peringatan supaya lebih berhati-hati dalam membaca gambar tekniknya dan tidak melakukan kesalahan ketika menentukan ukuran dari ini ya, dari filletnya. Ya. Seperti itu saja mungkin yang saya sampaikan, sederhana sekali ya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, tidak apa-apa. Silahkan japri saya bisa atau komunikasikan di grup. Ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan dan kalian akan ada tugas buat hari ini. Tugasnya itu kalian membuat gambar ini kurang lebih ya.
Kalau misalnya dilihat secara isometrik seperti ini, dan kalau misalnya Anda lihat gambar tampak depan, kemudian irisannya, dan kemudian bagian sampingnya akan seperti ini. Saya perbesar dulu. Bisa kalian screenshot atau apapun itu. Ya. Ini dimensinya. Apabila ada yang kurang, silakan dikomunikasikan. Nanti barangkali akan saya tambahkan, tapi saya rasa sih ini sudah cukup ya. Cuma kalau memang beneran kurang, nggak apa-apa, diskusikan saja sama saya. Ini ukuran-ukurannya, dan perhatikan notis yang saya berikan tadi. Kalian bisa buat dengan menggunakan fitur yang saya sampaikan barusan dan fitur-fitur lain yang sudah sempat kalian pelajari sebelumnya. Diamati baik-baik dulu. Oke, berarti nanti terkait dengan apa yang saya sampaikan hari ini dan juga tugas ini, kalau ada kebingungan bisa ditanyakan ke saya. Dan ini kurang lebih tampak barang jadinya ya. Seperti ini. Ya. Oke, sip. Mungkin cuma sekian dari saya ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Ya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik tugas ini. Apabila ada kebingungan, silakan ditanyakan nanti. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.